Yang penting barokah. Jangan nafsu. Gak usah panas dengan tetangga. Beli gelang, beli cincin. Nggak usah lah. Hidup dengan level kita sendiri, betul? Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan akan enak daripada ikut bang emo, enak. Kita usah licin, utang sana utang sini. Udahlah, makan nasi dengan kerupuk nikmat, betul? Daripada makan enak hasil hutang. Jamaah, jangan panas dengan rezeki orang. Jangan banding-bandingkan hidup Anda dengan hidup orang. Hidup apa adanya, betul? Wong kok ngene kok dibanding. Salam hormat saya, takdim saya buat Bapak Kiai Haji Asep selaku pemimpin dari pesantren yang kita cintai, Al-Fatah ya. Semoga pesantren ini selalu berkah seumur hidupnya. Yang saya cintai Umi Hajanena, semoga selalu menjadi istri yang siap mendampingi suami dalam suka dan duka. Seperti lagu India, Kabhi kusi kabhi gam, na juda honge hum. Kabhi kusi, bisa. Semoga beliau dan suami selalu sakinah. Begitu juga ibu-ibu yang hadir, makin tua makin jadi, alias tua-tua ke jamaah. Menjaga rumah tangga itu penting, karena di luar sana banyak ujian-ujian dalam rumah tangga. Salah satu ujian yang paling terberat hadirnya walimi, wanita maling suami. Tapi di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Nggak ada bedanya. Ayo, semoga cinta rumah tangga semakin berkah, hidup semakin setia, dunia akhirat. Amin ya robbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu Allaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, saya punya satu lagu nasyid. Kita buka pertemuan ini dengan nasyid ini yuk. Ibu yang bisa
berdendang bareng sama saya. Yang tidak bisa kemat kemut saja boleh. Yang tidak hafal, gerakkan bibirnya seolah-olah hafal. Minimal khusyuk dengan nasib yang satu ini. Jamaah, kita mulai dendangnya. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustaz Riza mati. Teganya lu nyumpain gue. Ibu, kenapa Anda begitu naif? Halo, sudah tahu dunia sementara, betul? Yang Anda perjuangkan, yang Anda cintai, yang Anda kumpulkan, yang Anda senangi, yang Anda banggakan selama di dunia, ketika Anda wafat, dia tidak akan setia kepada kita, betul? Halo, apakah ketika suami wafat, istri ikut dikubur? Apakah ketika istri wafat, suami dikubur? Ngapain? Bukan? Jamaah, jadi orang yang selama ini Anda cintai, kemewahan yang selama ini Anda miliki, anak-anak yang Anda banggakan, harta benda yang Anda simpan, uang yang Anda simpan, perhiasan yang Anda simpan, ternyata tidak akan pernah membuat kita bahagia di alam kubur. Ibu, pasti mati gak sih? Kita ini pasti mati gak sih? Yakin? Tetapi Anda ping-ping-bo. Apa itu? Pintar-pintar bodoh. Sudah tahu mati itu pasti, betul? Sudah tahu mati ini kenyataan, betul? Tetapi kenapa persiapan Anda sedikit? Jawab. Sudah tahu mulut kita mengatakan mati itu pasti, betul? Tetapi kenapa dunia terlalu banyak menyibukkan Anda daripada mempersiapkan bekal menuju akhirat, betul? Apa jawabannya? Ping-ping-bo. Pintar-pintar siadalah. Ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Anda harus sadar, kita ini punya batas waktu dan setiap yang bernafas akan mati. Kenapa Anda tidak bisa mengambil pelajaran dari tetangga? Bulan kemarin tetangga Anda ada yang wafat, semua bertakziah karena suaminya yang wafat. Bulan depan bisa jadi tetangga datang ke rumah Anda karena suami Anda yang wafat, betul? Kenapa tidak ambil pelajaran? Setahun yang lalu tetangga kita berita duka, istrinya wafat. Bisa jadi minggu depan yang duduk di sini juga wafat. Kenapa tidak mengambil pelajaran dari setiap kematian? Kalau ternyata kalau ada orang yang wafat, Anda juga bisa wafat. Jemaah, saya hanya titip pesan. Saya hanya titip pesan. Yang duduk di sini jangan banyak tersenyum. Karena apa? Sebentar lagi bendera kuning, berita duka akan menghampiri Anda. Siap tidak siap, kuat tidak kuat, nasib Anda pasti akan duduk di kursi duka, betul? Mau tidak mau, setiap rumah akan dipergilirkan bendera kuning alias berita kematian dan berita duka. Ini harusnya pelajaran buat kita. Kalau ternyata kampung akhirat harus dipersiapkan. Jemaah,
Ada yang janda? Janda ditinggal mati apa janda kembang? Ada janda yang ditinggal mati ada? Kalau sudah baru bahwa kehadirannya sungguh berat, aku rasa kehilangan. Nah, tuh kan jemaah, banyak kajian yang lupa membahas tentang kematian. Banyak kajian yang luput membahas tentang kampung akhirat. Banyak kajian yang lupa membahas tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Banyak kajian yang lupa membahas tentang sesuatu yang paling dekat kepada kita. Dan ternyata sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Ibu, Anda tidak belajar kepada saudara kita di Palestina. Ibu, Anda tidak belajar kalau maut itu tidak kompromi. Ibu, saya tidak tahu siapa yang minggu depan akan wafat dari sekian hadir yang hadir pagi ini. Saya nggak tahu. Sekarang hari apa? Besok hari? Siapa yang besok wafat di antara kita, saya nggak tahu. Betul? Bisa jadi di antara ratusan ribu yang hadir hari ini ada yang wafatnya besok pagi jam 6 setelah sholat subuh. Siapa? Bisa jadi pas di depan saya. Bisa jadi yang wafat pas di depan saya. Siapa namanya? Hah? Ibu Imas, boleh pinjam namanya Ibu Imas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal hari Senin setelah menghadapi pengajian Ustaz Reza. Ibu Imas, usia berapa Ibu sekarang? 42. Syekh Ali Jaber meninggal 44. Berarti 2 tahun lagi Anda siapkan kafan Anda Ibu Imas. Jamaah, jamaah, segala kemungkinan bisa terjadi, betul? Karena al-maut fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal sudah datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itu kenapa Ibu dan Bapak harus mampu mengamalkan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4258. Aksiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Jamaah, aksiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Berbanyaklah mengingat kehancuran kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Karena jarang orang berpikir tentang kematian. Hadis ini mengajarkan satu hari harus ada waktu untuk berpikir tentang kematian. Ibu, apa materi yang akan saya sampaikan? 8 tanda-tanda mati husnul khatimah. Coba cocokkan 8 tanda mati husnul khatimah. Kenapa tadi saya mengirim doa untuk arwah? Jamaah, kenapa saya tadi ngirim doa untuk arwah? Karena banyak yang tidak sadar. Anda pikir arwah itu mati di kubur. Ibu bapak pikir di kubur itu tidak ada kehidupan. Salah besar. Surat Al-Baqarah 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Banyak orang yang tidak tahu, orang yang wafat di dunia ruhnya dikembalikan lagi ketika berada di kuburan.
kuburan dikenal dengan alam barzah. Itu kenapa setiap orang yang lewat kuburan disunahkan bilang salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kenapa bilang salam? Karena mereka menjawab salam kita. Kenapa mereka menjawab? Karena yang dikubur itu hidup. Maka siapa yang kirim doa dan bersedekah atas yang wafat sampai hari ini ke kuburnya, itu kenapa jangan pernah bilang alam barzah itu tidak ada, kuburan itu ada. Ibu saja disunahkan bilang salam, cuman ibu tidak mendengar. Seandainya ibu lewat kuburan bilang salam dan ibu mendengar, kaburlah Anda jamaah. Jamaah, ingat, hidup kita tidak lama lagi. Hidup kita ini ada batasnya. Makanya hari ini duduk di tempat ini tujuannya satu, ingat kepada kampung akhirat. Falyandur, maka ingatlah, maka kenanglah tentang persiapan menuju kampung akhirat. Ibu, inilah materi utama saya. 8 tanda mati husnul khatimah. Coba lihat bapak Anda, coba lihat orang tua yang sudah wafat, coba lihat suami yang sudah wafat, coba lihat istri yang sudah wafat. Apakah matinya sesuai dengan ucapan yang diucapkan Rasulullah dalam hadis? Kalau matinya cocok, berarti dia husnul khatimah. Kalau tidak ada di 8 tanda yang saya sampaikan, berarti Anda wajib bersedih. Kalau Anda punya orang tua wafatnya tidak sesuai dengan tanda yang saya sampaikan, berarti Anda jangan tertawa. Kenapa? Orang tua Anda sedang diazab kubur. Saudara Anda sedang diazab kubur. Karena apa? Tanda-tanda kematiannya sudah tak tampak menurut Rasulullah. Tolong dengarkan baik-baik hadis Nabi ini. Sepulang dari tempat ini, semoga menjadi acuan. Apakah keluarga kita wafat dengan apa yang dikabarkan hadis? Kalau tidak ada di dalam tanda-tanda yang saya sebutkan, berarti mohon maaf, penghuni kubur sedang diazab kubur karena tidak sesuai kelakuannya selama hidup di dunia. Jamaah, tanda-tanda pertama husnul khatimah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3116. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati bibirnya menutup, nafasnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Ibu, kalau ada saudara kita, keluarga kita, di akhir nafasnya dia sempat bilang la ilaha illallah, dan dia jelas kalimatnya dan sempat mengucapkan kalimat itu, maka selamat saudara, selamat kepada orang itu. Maka demi Allah, orang itu jaminannya adalah surga. Maka tolong perhatikan, apakah keluarga kita, orang tua kita menutupnya dengan kalimat itu, maka kalimat itu menandakan di kuburnya akan mendapatkan nikmat kubur. Jamaah, yang kedua, tanda-tanda kematian husnul khatimah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 982. Ibu, perhatikan hadis ini. Mautul mu'min bi'irkil jabin. Mautul mu'min bi'irkil jabin. Kalau ada orang yang wafat, keningnya mengeluarkan keringat. Halo? Mautul mu'min bi'irkil jabin. Kalau ada orang yang wafat, keningnya berkeringat, keningnya saja mengeluarkan keringat, tolong pegang keningnya.
itu tandanya husnul khatimah. Siapapun yang wafat di keningnya ada air, dipegang basah, maka selamat keluarga Anda, saudara Anda, orang tua Anda mendapatkan nikmat kubur. Jamaah yang ketiga, hadis riwayat Ahmad nomor 10.48. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah fitnatal qabri. Siapa muslim yang mati malam Jumat dan mati hari Jumat, maka orang itu bebas dari siksa kubur. Malam Jumat dimulai dari hari Kamis setelah maghrib. Siapa yang meninggal hari Kamis setelah maghrib malam Jumat, atau hari Jumat sebelum maghrib, maka demi Allah dia meninggalnya husnul khatimah. Tetapi hadis ini harus dilihat dengan teliti, karena tidak semua orang yang mati hari Jumat itu baik. Kemarin di kampung saya perampok ditembak hari Jumat. Halo, perampok ditembak hari Jumat, mati pada hari Jumat. Apakah husnul khatimah? Dari mana perampok husnul khatimah? Maka lihat dulu tingkah lakunya. Betul? Kalau orangnya baik meninggal hari Jumat, husnul khatimah. Orangnya suka ngomongin orang, julid, dengki, jahat, riba, suka minjam uang beranak, mati masuk jurang hari Jumat. OMG, hello jamaah. Yang keempat, tolong perhatikan. Yang keempat, Rasulullah bersabda, asyuhada khomsa, orang yang mati syahid langsung surga ada 5. Yang pertama, al-mad'un, mati karena terkena virus. Ibu, kalau ada keluarga mati karena corona, kalau ada keluarga mati karena COVID kemarin dan dia orang baik, maka matinya syahid. Yang kedua, wal mabatun, sakit perut. Siapa yang wafat dalam keadaan sakit perut dan dia orang baik, maka matinya syahid. Yang ketiga, wal ghariku, mati tenggelam. Siapa yang mati tenggelam di sungai, tenggelam di laut, dan dia orang baik, maka matinya syahid. Yang keempat, wasahibul hatmi, tertimpa reruntuhan. Siapa yang mati tertimpa gempa, kayak saudara kita di Palestina, dibombardir bangunannya, runtuh semua, tertimpa. Kenapa mereka tidak dimandikan? Langsung dibungkus dan dikubur bajunya yang dia pakai, karena orang yang tertimpa runtuhan itu syahid. Yang kelima adalah wajihadu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah kemudian dia wafat, matinya adalah husnul khatimah. Jamaah, perhatikan yang kelima. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3117. Al-mar'ah tamuta bijum'in syahid, perempuan yang hamil meninggal, perempuan yang melahirkan meninggal, perempuan yang menyusui sebelum nifas selesai meninggal, atau orang yang habis melahirkan saat nifas meninggal, maka Nabi berkata, al-mar'ah tamuta bijum'in syahid, perempuan yang disebutkan ini kalau mati, matinya husnul khatimah. Ingat, perempuan hamil meninggal,
perempuan melahirkan meninggal, perempuan menyusui belum nifas meninggal, maka demi Allah meninggalnya dijamin surga. Jemaah, perhatikan yang keenam. Rasulullah bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena menjaga hartanya, dia syahid. Contoh, ibu naik motor dibegal sama orang, motornya mau diambil, tapi ibu melawan pembegal atau perampok, dan ibu dibunuh mati gara-gara jaga motor. Anda masuk surga. Halo. Jadi besok kalau ada perampok jangan takut. Kalau Anda melawan dan Anda mati gara-gara menjaga kalung 5 gram, halo, demi Allah Anda syahid. Ingat hadis ini, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena menjaga hartanya, dia syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menjaga keluarganya, dia syahid. Man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menjaga agamanya, dia syahid. Maka yang saya sebutkan insya Allah semuanya husnul khatimah. Jamaah yang ketujuh, ribatun. Apa Ustaz itu ribatun? Ribatun yaumi au lailatin khairum minas siyam syahrin wa qiyamihi. Siapa yang menjaga perbatasan sebuah negara, ditembak oleh orang karena menjaga negara itu, maka orang itu disebut ribat atau ribatun, maka orangnya syahid. Ibu, contoh punya anak jadi tentara, punya anak jadi polisi, anaknya ditugaskan di Papua menjaga perbatasan Papua dengan Papua Nugini, ditembak oleh OKB, anak Anda mati bertugas menjaga negara, ini disebut ribatun. Siapa yang punya anak, anaknya wafat menjaga negara, maka matinya husnul khatimah. Dan yang ke-8, inilah kematian yang kita tunggu-tunggu. Man qala la ilaha illallah batiga wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Man sawma tiga wajhillah khutima lahu dakhala al-jannah. Man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu dakhala al-jannah. Siapa yang wafat membaca Al-Quran, siapa yang wafat saat hadir di majelis ilmu, siapa yang wafat saat sholat, siapa yang wafat saat umroh, siapa yang wafat saat sedekah, siapa yang wafat saat ceramah tentang agama, siapa yang wafat saat berzikir kepada Allah, maka dia husnul khatimah. Ibu, kemarin seorang ulama Indonesia menghebohkan Arab Saudi. Jamaah, seorang ulama Indonesia menghebohkan Arab Saudi. Beliau tokoh utama NU bernama Kiai Haji Maimun Zubir. Anda tahu Kiai Haji Maimun Zubir dimakamkan di Maklah, satu daerah dengan Siti Khadijah, istri Rasulullah. Setiap 2 tahun kuburannya akan digali karena jenazahnya pasti hancur kena panas teriknya sinar matahari kota Makkah. Apa yang terjadi? Pas 2 tahun tentara Arab Saudi dihebohkan
Sebab jenazah Kiai Haji Maimun Zubir utuh, wangi, dan tidak berkurang sedikit pun. 2 tahun dikubur, harusnya hancur, tetapi beliau jasadnya utuh. Semua heboh, namun mereka sadar beliau adalah ulama karismatik NU. Ternyata apa amalan beliau hingga jasadnya utuh? Beliau wafat di kota Mekah, di depan Ka'bah setelah sholat tahajud. Masya Allah. Wafat di kota Mekah, di depan Ka'bah setelah sholat tahajud. Maka demi Allah, siapa yang meninggal dalam keadaan sholat, siapa yang meninggal dalam keadaan sholat, jasadnya utuh. Ibu, kata Nabi, engkau akan diwafatkan sesuai dengan hobimu. Hobimu. Halo. Apa hobimu? Dangdutan. Yang suka mancing. Yang suka mancing mati dalam keadaan nah loh. Jamaah yang suka dangdutan, dengerin musik dangdut tiap pagi, maka Anda akan diwafatkan dalam joget dangdut. Jamaah, halo. Yang suka ke salon, rajin kerimbat tiap bulan, Anda mati dalam keadaan kerimbat. Jamaah, Ibu, tolong cek diri masing-masing, hobi Anda itu apa? Halo, hobi Anda itu apa? Hah? Ibu ngapain aja hobinya? Main HP. Mati kesetrum main HP. Jamaah, saya titip kepada yang hadir, inilah 8 tanda-tanda kematian husnul khatimah. Apakah Anda masuk dalamnya? Apakah orang tua Anda disebutkan dalamnya? Apakah keluarga Anda masuk dalam kategori di dalamnya? Maka yang masuk selamat, yang tidak masuk tolong banyak doakan ruh dia, tolong banyak doakan arwah mereka, karena mereka tidak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka semoga siang yang berbahagia ini menjadi kesempatan untuk jamaah memperbaiki diri dengan amal soleh. Jamaah, penutup, apa amalan agar kita husnul khatimah? Yang pertama, menjaga wudhu. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang keempat, kerjakan 4 rakaat sholat duha di pagi hari. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Yang ketujuh, sedekah. Saya ulangi lagi sambil duduk Saya ulangi lagi, boleh? Karena ini penutup. 7 amalan agar kita husnul khatimah. Selalu menjaga wudhu, sholat tepat waktu, jangan tinggalkan sholat tahajud, 4 rakaat sholat duha di pagi hari, membaca Al-Quran, puasa Senin dan yang terakhir sedekah. Tolong amalkan ini. Mulai hari ini kita tidak tahu kapan ajal menjemput, ya. Persiapkan kematian kita dengan baik. Dan saya berdoa semoga yang hadir wafat
dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal salatullah ala Taha salatullah ala Yasin. Jangan cuman pikirin dunia, jangan cuman menumpuk dunia sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jamaah, cari rezeki yang halal, jangan menyuap, jangan terima suap. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat ar-rashi wal murtazi, siapa yang nyogok dan yang nerima sogok. Jangan makan harta riba, jangan nyicil. Halo. La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatnya Allah diberikan kepada akilur riba, lembaga yang ngasih pinjaman berbunga, wa mukilahu, yang bayar cicilan, wa katibahu, yang mencatat transaksi riba, wa syaidaihi, yang menjadi saksi riba, wa qalahum sawa, mereka sama. Ustaz, kalau saya punya cicilan motor, cicilan handphone, cicilan rumah, apakah itu riba? Iya. Sekali lagi, yang punya cicilan semua riba karena ada bunganya, dan kalau telat ada dendanya. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ambil untung dengan bunga dan denda itu riba di hadapan Allah. Maka jangan sekali-kali bertransaksi dengan riba. Ingat, dosa riba yang paling kecil seperti bersetubuh dengan emak kandungnya sendiri. Halah. Saya doakan yang punya cicilan segala lunas. Setelah lunas jangan mohon please, tolong jangan sampai ikut BCA, bank cicilan harian, sobek, apa namanya kalau di sini, Panemo. Jangan coba-coba ikut Panemo. Halo, apa Bang Emo? Bang Emo. Sampai duduk. Oh itu Bang Emo tuh Emo gitu. Berjanji. Ada yang begitu. Gobloknya. Ya Allah, ini harus disadarkan orang sini ini. Ibu, kalau nggak ada duit minta sama Allah. Kenapa mintanya nggak dikasih? Karena tahajud Anda malas. Demi Allah, orang yang tahajudnya tidak pernah putus, rezeki Anda tidak pernah putus. Kalau tahajud Anda putus, maka rezeki juga putus. Makanya Anda terjebak dalam Bang Emo. Duduk dan berjanji. Allahu Akbar. Tapi di sini nggak ada. Ya Allah, semoga lunas ya Allah. Nggak pinjam gitu-gituan lagi ya Allah. Cukup bersandar kepada Allah. Ya, Bunda Haja, Nena aja 2000 bisa bangun pesantren ini. Wah. Itulah barokah, betul? Yang penting barokah. Jangan nafsu, nggak usah panas dengan tetangga. Beli gelang, beli cincin.
Nggak usah lah. Hidup dengan level kita sendiri, betul? Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan akan enak daripada ikut bang emo, enak. Utang sendiri, utang sana, utang sini. Udahlah, makan nasi dengan kerupuk nikmat, betul? Daripada makan enak hasil hutang. Jamaah, jangan panas dengan rezeki orang. Jangan banding-bandingkan hidup Anda dengan hidup orang. Hidup apa adanya, betul? Wong kok ngene kok dibanding. Ingat, penutup dari saya, jangan putus tahajud kalau ingin rezekinya lancar. Minimal tiap malam 2 rakaat. Catat hari ini, mulai nanti malam hajar 2 rakaat, insya Allah lunas hutang kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali ya. Insya Allah saya datang lagi dengan materi yang lebih menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Hatur nuhun, maaf lahir batin. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.